Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Jadi pada kesempatan kali ini aku ingin mengadakan sebuah webinar tentang sebuah kepemimpinan dan aku juga akan menganalisis sebuah studi kasus. Jadi sebelum kita masuk ke materinya dan ke studi kasusnya, aku mau nanya dulu nih kalian tahu nggak sih apa itu arti sebuah kepemimpinan? Tahu nggak, Gak tahu Git? Kak, apa tuh? Baik, jadi sebelum aku memberitahu pada kalian penjelasan dari kepemimpinan, aku akan menunjukkan satu video tentang kepemimpinan yang akan mengabarkan sekilas tentang arti kepemimpinan. Aku izinin share screen ya. Boleh Kakak. Ini dia videonya. Nah, jadi itu tadi adalah penggambaran sekilas dari sebuah kepemimpinan. Nah, udah ada gambaran sedikit ya berarti tentang arti kepemimpinan itu. Sekarang aku akan lanjut membahas tentang penjelasan apa sih kepemimpinan. Nah, kepemimpinan adalah amanah besar yang harus dijalankan dengan tanggung jawab, keadilan, dan keteladanan. Pemimpin tidak hanya bertugas mengatur dan mengarahkan, tapi juga memastikan kesejahteraan dan kemaslahatan orang-orang yang dipimpinnya. Kepemimpinan melibatkan seni memanfaatkan potensi anggota tim, pengambilan keputusan strategis, dan menciptakan lingkungan yang mendukung kolaborasi dan produktivitas. Rasulullah SAW sebagai contoh terbaik dalam kepemimpinan, beliau menjalankan kepemimpinan dengan sifat-sifat yang telah Rasulullah ajarkan, yaitu sidik yang tidak jujur, yaitu dengan menyampaikan kebenaran dalam setiap situasi. Lalu ada amanah, artinya dapat dipercaya, itu melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab. Lalu yang ketiga ada tablik atau menyampaikan, yaitu komunikasi yang jelas dan mendidik. Lalu yang terakhir ada fatonah atau cerdas, itu membuat keputusan bijak berdasarkan wahyu dan pengaturan dan pengetahuan. Lalu di sini aku punya dalil tentang kepemimpinan. Nah, di sini berbunyi Rasulullah SAW bersabda, seorang pemimpin adalah pemelihara dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi emang seorang pemimpin itu sudah sudah membawa tanggung jawab besar bagi para anggotanya kayak gitu. Lalu dalam konteks teori kepemimpinan memiliki berbagai pendekatan seperti yang pertama ada pemimpinan transformasional atau motivasi anggota melalui visi dan inspirasi. Lalu yang kedua ada pemimpinan situasional yaitu menyesuaikan gaya kepemimpinan berdasarkan kebutuhan anggota. Dan yang ketiga ada prophetic leadership. Nah, ini yang paling penting ya terutama dalam agama kita yaitu agama Islam. Berfokus pada prinsip kejujuran, musyawarah, dan akhlak mulia seperti yang diciptakan oleh para nabi dan rasul. Nah, jadi itu adalah penjelasan dari kepemimpinan.
Lalu, aku mempunyai studi kasus seperti apa yang sudah aku bilang tadi. Kepemimpinan dalam organisasi mahasiswa. Di sebuah organisasi kemahasiswaan, pada sebuah perguruan tinggi swasta Islam, terdapat dua calon ketua yang sedang bersaing dalam pemilihan ketua umum organisasi mahasiswa tersebut. Organisasi ini memiliki sekitar 250 anggota aktif dan terdiri dari berbagai jurusan. Calon A adalah seorang mahasiswa yang dikenal sangat populer di kalangan anggota karena kemampuan berkomunikasi dan jaringan sosialnya luas. Namun, calon A sukses secara berburu tanpa melibatkan anggota lainnya. Dia cenderung mengandalkan otoritas pribadinya untuk memimpin, tapi beberapa anggota merasa tidak pernah dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan. Selain itu, karena kemudahan dalam bergaul dengan siapa saja, maka calon ini seringkali mengabaikan janji dengan teman atau menganggap enteng ketika berkomitmen. Nah, di sisi lain, calon B ada seorang mahasiswa yang lebih pendiam, namun dikenal memiliki kemampuan mendengarkan dan bekerjasama dengan baik. Calon B cenderung lebih terbuka terhadap kritik dan berusaha untuk melibatkan semua anggota dalam diskusi. Namun, beberapa anggota merasa calon B kurang tegas dan cenderung menghindari konflik, yang terkadang mengarah pada ketidakjelasan arah organisasi. Nah, setelah pemilihan, calon A terpilih menjadi ketua umum dengan suara mayoritas. Namun, beberapa minggu setelah pelantikan, beberapa anggota mulai mengeluhkan cara pemilihan calon A yang cenderung otoriter, sementara yang lainnya masih tidak diperhatikan dalam mengambil keputusan penting. Pada saat yang sama, terdapat beberapa anggota yang mulai merasa kecewa dan mempertanyakan efektivitas kepemimpinan calon A. Jadi, ini adalah kasusnya, dan aku akan menganalisis beberapa hal. Ada 7 poin yang akan aku analisis. Yang pertama itu ada menganalisis kepemimpinan calon A dan calon B. Yang kedua, identifikasi gaya kepemimpinan calon A. Lalu yang ketiga, ada dampak pemimpinan kita terhadap kinerja tim. Yang keempat, ada solusi untuk calon A. Yang kelima, evaluasi pemilihan calon B. Yang keenam, hubungan pemilihan dengan motivasi anggota. Dan yang ketujuh, menciptakan pemilihan yang inklusif dan efektif. Lanjut, aku akan langsung menganalisis satu persatu poinnya. Nah, di sini aku akan menganalisis dari calon A dulu, dari kekurangan dan kelebihannya. Kelebihannya itu yang pertama mempunyai populer, pandai berkomunikasi, dan memiliki jaringan sosial yang luas. Yang kedua, kemampuan mempengaruhi orang lain secara cepat. Sedangkan kekurangannya cenderung otoriter, membuat keputusan tanpa melibatkan anggota. Lalu yang kedua, mengabaikan komitmen dan janji yang merusak kepercayaan. Nah, calon A ini aku mengambil teori, yang pertama itu teori otoriter. Nah, menurut Bas dan Stovall pada tahun 1990, gaya ini efektif dalam situasi tertentu, tetapi beresiko menurunkan motivasi anggota dalam jangka panjang. Nah, yang kedua, teori yang kedua yaitu kemampuan transaksional. Nah, kemampuan transaksional ini, seperti yang tadi aku bilang dari artikel sebuah kepemimpinan, transaksional ini fokus pada hasil jangka pendek melalui kontrol ketat. Jadi, si calon ini sering mengontrol para anggotanya, tapi secara ketat gitu, kayak nggak ada kasih longgar sama sekali. Dan jadinya itu membuat anggotanya merasa apa? Merasa tertekan, dan juga itu hanya jangka pendek aja gitu, buat keberhasilan jangka pendek, tapi nggak buat jangka panjang. Gitu. Lanjut ke calon B. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yaitu kolaboratif, mendengarkan anggota dan terbuka terhadap kritik. Lalu yang kedua, berupaya melibatkan semua pihak dalam diskusi. Sedangkan kekurangannya, yang pertama itu kurang tegas dalam mengambil keputusan, dan yang kedua, cenderung menghindari konflik yang mengarah pada kebingungan arah organisasi. Nah, pada calon B ini aku mengambil teori dari kepemimpinan situasional. Nah, kepemimpinan situasional ini menyesuaikan pendekatan dengan kebutuhan tim, yang sesuai dengan kemukaan dari Hepsi dan Blanchard pada tahun 1969. Lalu teori yang kedua itu sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi sebagai seorang pemimpin. Nah, menurut buku Kepemimpinan Nabi dari karya Ustadz Syafi'i Antonino itu berisi pemimpin seperti Nabi Muhammad SAW itu mengutamakan musyawarah dan mendengarkan suara umat. Nah, jadi benar kan calon B ini dari kelebihan ini kan mendengarkan anggota dan melibatkan semua pihak gitu dalam diskusi. Berarti memang ya, calon B ini sesuai dengan kriteria pemimpin yang telah Rasulullah ajarkan. Gitu. Nah, ketika pertanyaannya juga ada, menurut menurut Anda apa siapa yang lebih efektif dalam jangka panjang sebagai calon pemimpin, sebagai pemimpinnya? Nah, menurut aku itu lebih efektif jangka panjang pada calon B, karena calon B ini selalu meningkatkan keterlibatan anggota, juga sesuai dengan apa yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Maksudnya itu kan lebih baik gitu ya. Dan juga menekankan musyawarah. Nah, tapi yang perlu diperhatikan lagi, yang perlu diperbaiki lagi dalam calon B ini adalah harus lebih tegas lagi untuk mengambil arah yang jelas pada suatu koordinasi tersebut. Gitu. Lanjut, kita membahas poin yang kedua,
Nah, di sini aku sudah menjawab. Menurut aku, calon A ini cenderung gaya otoriter. Nah, terlihat nih teman-teman dari pengambilan keputusan sepihaknya. Terus mengandalkan identitas pribadi karena melibatkan anggota. Juga mengabaikan janji dan komitmen yang menunjukkan kurangnya akhlak kepemimpinan. Jadi itu baik banget ya kalau kita udah janji, tapi kita nggak bisa memenuhinya kayak gitu. Terus di sini aku mengambil teori dari gaya otoriter yang dikembangkan oleh Lewin pada tahun 1939. Efektif dalam keadaan darurat, tapi cenderung memicu ketidakpuasan. Sebenarnya gaya otoriter itu efektif, tapi hanya dalam keadaan darurat aja, karena itu memicu ketidakpuasan bagi para anggotanya. Terus yang kedua, teori yang kedua itu aku ngambil dari kajian Jahiliyah. Dalam konteks Islam, gaya seperti ini bertentangan dalam prinsip musyawarah dalam Al-Quran. Nah, di sini aku mempunyai dalilnya pada Quran surat Asy-Syura ayat 38 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina istajabu li rabbihim wa aqamus sholata wa amruhum syura bainahum wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yang artinya, dan bagi orang-orang yang menerima atau mematuhi seruan Tuhan yang melaksanakan sholat, sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antara mereka, dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Syura ayat 38. Oke, lanjut pada poin yang ketiga, yaitu dampak negatif jangka panjang menurut aku nih ya dari dampak kepemimpinan otoriter gitu. Nah, dampak negatifnya ini yaitu pertama, menurunkan motivasi karena anggota merasa tidak dihargai. Yang kedua, meningkatkan konflik internal akibat kurangnya keterlibatan anggota. Sudah pasti, sudah jelas. Terus yang ketiga yaitu mengurangi inovasi karena anggota takut berpendapat. Nah, jadi dampak negatif ini tuh emang sangat-sangat berpengaruh bagi kelancaran apa namanya komunikasi antar anggotanya kayak gitu. Lalu, tadi juga pertanyaannya ada cara mengurangi dampak negatifnya. Nah, menurut aku cara menguranginya itu dengan menerapkan robotic leadership dalam prinsip musyawarah. Tahu kan dari robotic leadership itu apa ya? Itu kayak mengikuti apa yang telah diajarkan oleh Nabi dan Rasulnya. Terus mengadakan pelatihan kepemimpinan untuk meningkatkan kemampuan komunikasi dan empati. Kayak gitu. Lanjut, kita membahas poin yang keempat. Eh, Jika aku menjadi konsultan organisasi, yang aku lakukan itu akan merekomendasikan mengadopsi prinsip musyawarah syura. Itu udah pasti ya, karena namanya organisasi kita bareng-bareng, kita harus merembukkan semuanya bareng-bareng kayak gitu. Nah, aku akan betul mengadakan pertemuan untuk mendengarkan aspirasi dan melibatkan anggota dalam pengambilan keputusan. Ini mengambil teori dari Nabi SAW yang melibatkan sahabat dalam keputusan penting seperti seperti pada perang Badar itu. Lalu yang kedua yaitu pengembangan keterampilan komunikasi. Ini juga paling penting karena dalam musyawarah kita kan berkomunikasi sama semua orang ya, sama anggota di dalam. Jadi kita perlu belajar memperbaiki lagi agar komunikasi kita berjalan dengan baik. Yaitu dengan mengikuti pelatihan komunikasi efektif dan manajemen konflik. Sini aku mengambil teori dari menerapkan transformational leadership yang ditemukan oleh Basel tahun 1985 untuk memotivasi anggota melalui visi bersama. Lalu yang ketiga, yang terakhir, penerapan gaya kepemimpinan situasional, yaitu menyesuaikan pendekatan kepemimpinan berdasarkan kebutuhan, seperti tegas dan kritis, harus kritis ya tentunya, dan kolaboratif dalam diskusi. Sini aku ngambil teori kepemimpinan situasional yang dikembangkan oleh Hersey and Blanchard untuk meningkatkan fleksibilitas dan efektivitas. Lanjut, kita akan ke poin 5. Menurut aku, calon B ini efektif dalam kepemimpinan karena yang pertama itu calon B ini dapat menciptakan lingkungan organisasi yang harmonis, juga mendukung prinsip robotic leadership. Ini penting banget, robotic leadership ini yang menghargai partisipasi dan kolaborasi dari setiap anggotanya gitu. Terus tadi kan ada pertanyaan tantangan apa yang akan dialami oleh calon B. Nah, menurut aku tantangannya itu kurang tegas dalam mengambil keputusan, juga menghindari konflik yang berpotensi menunda penyelesaian masalah. Lalu pertanyaan selanjutnya tadi ada solusi apa yang bisa calon lakukan, gitu kan. Nah, solusinya itu dengan meningkatkan ketegasan dengan mencoba sifat yang lama salah, seperti ketegasan pada perjanjian Hudaybiyah. Juga mempelajari kepemimpinan situasional untuk menyesuaikan gaya dengan situasi. Hanya kita membahas poin ke-6. Kalau aku analisis ya dari kepemimpinan tertentu nih calon yang A. Tuh, kan ditanyanya hubungan kepemimpinan dengan motivasi anggota. Nah, kalau membahas motivasi kepemimpinan otoriter itu
yang pertama, yang paling pasti bakal mengurangi motivasi anggota. Di sini aku mengambil teori X dari McGregor yang mengasumsikan bahwa anggota cenderung malas dan harus diawasi secara ketat, sehingga gaya otoriter lebih dominan. Lalu yang kedua, aku mengambil teori dari kebutuhan dari Clayton Alderfer. Nah, penting untuk membangun hubungan positif di dalam tim. Kita membahas kepemimpinan kolaboratif dari calon B. Nah, di sini tuh kalau dari calon B kita lihat tuh kan dia lebih positif ya gitu. Jadi udah pasti dia bakal meningkatkan motivasi anggota. Di sini aku ngambil teori Y dari McGregor. Nah, ia mengasumsikan bahwa anggota memiliki inisiatif dan dapat bekerja secara mandiri, sehingga gaya kolaboratif mendukung mengembangkan potensi mereka. Terus yang kedua, itu teori hierarki kebutuhan Maslow yang memenuhi kebutuhan penghargaan eksternal dan aktualisasi diri, self-actualization, yang penting untuk motivasi jangka panjang. Lanjut pada poin yang terakhir, yang ketujuh, menurut aku program pelatihan kepemimpinan yang bisa aku rekomend, yang bisa aku sarankan ya, gitu, yaitu ada mengajarkan prinsip property leadership yang aku bilang di awal. Property leadership ini itu penting buat orang yang mau menjadi pemimpin, terutama untuk para laki gitu ya. Terus habis itu dan mengajarkan nilai-nilai Islam seperti syura atau musyawarah, amanah atau kepercayaan, dan patunah atau kecerdasan itu penting. Lalu aku juga akan melatih komunikasi aktif, pengambilan keputusan, dan juga keberanian menghadapi konflik. Tuh. Nah, tadi kompetensi yang aku akan ajarkan kepada anggota aku yang pertama itu kolaborasi tim ini paling penting. Nah, karena dalam organisasi itu pasti kita bekerja sama bareng-bareng semuanya gitu. Dan pasti kita harus berkolaborasi. Yang kedua ada delegasi tugas secara efektif. Lalu yang ketiga ada kepemimpinan berbasis akhlak Islam itu penting karena kita adalah seorang muslimah. Terus yang terakhir pertanyaannya aspek motivasi yang dapat diintegrasikan dalam program pelatihan ini. Nah, integrasi motivasi yang bakal aku lakukan yaitu menerapkan teori motivasi seperti Maslow untuk memahami kebutuhan anggota. Dan yang kedua yaitu menggunakan teori Herzberg untuk menciptakan lingkungan kerja yang mendukung. Jadi itu adalah penjelasan dari aku tentang sebuah kepemimpinan dan juga mengenai sebuah studi kasus. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.